minta waktunya? Boleh, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Nurul Sylvia, mahasiswa dari Stikes Kriya Usada Sumbawa, ingin memaparkan mengenai indikasi pemberian obat, klasifikasi obat berdasarkan undang-undang, dan perbedaan obat generik, obat paten, dan obat kimia. Untuk mempersingkatkan waktu, saya langsung jelaskan ya Mbak. Ya. Yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan obat, tanyakan nama pasien, usia, jenis kelamin sesuai dengan gelang identitas pasien. Yang kedua, benar dosis obat. Sebelum memberikan obat, memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat ya Mbak. Ya. Yang ketiga, benar waktu pemberian obat. Waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat. Misalnya obat diberikan 2 kali sehari, maka catatan pemberian obat akan tertera waktu pemberian misalnya dari jam 6 pagi dan jam 6 sore ya Mbak. Terus sebelum Mbak minum obat, perhatikan apakah obat yang diberikan sesudah makan atau sebelum makannya. Klasifikasi obat berdasarkan undang-undang. 1. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada simbolnya juga menunjukkan tanda khusus pada kemasan, sedangkan obat etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat jenis ini adalah paracetamol, multivitamin, panadol, dan Paramex ya Mbak. Yang kedua, obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Pada simbolnya menunjukkan tanda khusus pada kemasan, sedangkan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat jenis ini adalah CTM, Antimo, dan Noza. Yang ketiga, obat keras dan psikotropika adalah obat yang hanya dapat dibelikan di apotek dengan resep dokter. Simbolnya menunjukkan tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang beraksiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat jenis ini adalah asam panamet, diazepam, antibiotik, amoxicillin, obat hipertensi skatopril. 4. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Simbolnya menunjukkan seperti tanda plus berwarna merah atau dikenal dengan lambang palang medali merah. Contoh obat jenis ini adalah morfin dan betadine. Adapun perbedaan obat generik, obat paten, dan obat kimia. Yang pertama, obat generik dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, obat generik berlogo adalah obat yang umumnya hanya menampilkan logo generik tanpa mencantumkan nama farmasi atau perusahaan tempat obat tersebut diproduksi. Obat generik berlogo tidak memiliki biaya promosi sehingga memiliki harga jual yang relatif terjangkau. Yang kedua, obat generik bermerek adalah jenis obat generik yang mencantumkan nama farmasi atau perusahaan tempat obat tersebut diproduksi. Obat generik bermerek biasanya memiliki harga jual yang relatif lebih tinggi meski kandungan di dalamnya serupa dengan obat generik berlogo. Yang kedua, obat paten. Obat paten adalah obat baru yang diproduksi dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak paten. Obat paten yang dipasarkan pun sudah melalui serangkai uji klinis yang dilakukan oleh perusahaan farmasi sesuai aturan
yang telah ditetapkan secara internasional. Obat paten ini tidak boleh diproduksi dan dipasarkan lagi oleh perusahaan farmasi lain tanpa seizin pemilik hak paten. Lama kepemilikan hak paten suatu obat sekitar 20 tahun. Setelah lewat dari periode itu, hak paten bisa diperpanjang. Jika tidak segera diperpanjang, obat tersebut bisa diproduksi oleh perusahaan farmasi lain, baik dalam bentuk obat generik berlogo maupun obat generik bermerek. 3. Obat kimia adalah obat yang mempunyai campuran bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh, seperti obat yang beredar di warung dan di apotek. Ciri-ciri obat kimia pertama, bersifat paliatif. Artinya obat ini akan menyembuhkan penyakit, tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan akan menjadi racun yang berbahaya. 2. Bersifat simptomatis. Artinya obat ini hanya ditunjukkan untuk penyakit itu saja dan hanya menghilangkan gejalanya. 3. Diproduksi menggunakan alat canggih dan tentunya tercampur bahan kimia lain. 4. Reaksi penyembuhan yang cepat, namun jika dikonsumsi secara terus-menerus setiap waktu akan berisiko melemahkan organ tubuh yang lain. 5. Hanya menyembuhkan penyakit yang bersifat akut. 6. Memiliki efek samping yang menimbulkan iritasi lambung, hati, ginjal, dan lain-lain ya Mbak. Hanya ini yang dapat saya paparkan kepada Mbaknya. Semoga bermanfaat bagi Mbaknya maupun saya pribadi dalam memaparkan indikasi pemberian obat, klasifikasi obat berdasarkan undang-undang, dan perbedaan obat generik, obat paten, dan obat kimia. Terima kasih atas waktunya Mbak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum